Kampung Sinapel. Sinapel. Jadi yang namanya Cinapel itu mungkin sekarang udah berganti jadi Sinapel. Sinapel. Oh, Gitu. jadi mungkin ada perubahan bahasa ini yang kebiasaan ya. Sinapel juga ada Sinapel, ada Sinapel. Gitu ya. Gitu. Cihelet kan. Iya, Cihelet ya kayak gitu, Pak. Oke, berarti sebenarnya mungkin kalau dianalisis secara bahasa, sebenarnya sih harusnya mungkin memang pakai ci ya. Iya. Ci itu sebenarnya bukan Cina tapi memang Cicai gitu Iya, ya. Karena Cai. terbukti dengan desanya sendiri adalah Cibanon. Cibanon. Iya kan ya, Cibanon ada banyak sekali Ciangsana tadi Iya. kan dia pakai ci dan itu memang kan karakter dari Sunda. Iya. Ya di wilayah Priangannya selalunya adalah ci. Ya, Cinapel. Identik dengan Ci. Iya, Cicai gitu aja. Nah, oke, Cinapel, kalau saya menyebut Cinapel gitu ya, kemudian Sinapel. Nah, upami Sunda napel naon tah bahasa hartosna teh? Tapi napel napel, meureun. Cek orang-orang dulunya Cinapel. Di kita bakal ada orang-orang namanya Cina. Di samping ada Cai, ada China juga. Terus pelnya itu apa sih kayak kita kepel aja nih kepel. Oh gitu. Kepala kan gitu. Oh ngepel gitu. Ngepel gitu. Oke, jadi ini satu versi ya terkait dengan jadi desa Sinapel gitu ya. Oke, mungkin itu nanti banyak harus dituliskan nih. Jadi nanti ada beberapa referensi kan ya. Betul. Itu yang pertama. Terus kalau Cibanon, mungkin kalau dia lebih lebih jelas ya. Kalau Cibanon kita dari tahun 84 pemekaran dari Kelurahan Katulampa menjadi desa Cibanon. Sejarah orang tua dahulu kenapa dinamakan Cibanon? Karena satu Cibanon itu bukan hanya sebatas orang menamakan Cibanon dengan sembarangan. Iya pasti. Jadi kan, ya. ada makna, ada istilah Cibanon itu bahkan di kita ada yang namanya Cibanon itu makam Mbah Banon. Ya, berarti istilahnya itu sesepuh ya. Sesepuh Cibanon yang sekarang dimakamkan di daerah Katulampa. Di sebelah mana Katulampanya itu? Dekat bendungan sebelah mana? Dekat bendungan ke bawah. Ke bawah. Kalau nggak salah di RW 07 atau 09 lah. Ya, terus di samping ada makam Cibanon. Kenapa dinamakan Cibanon? Karena ada yang namanya kali ataupun sungai ataupun cai, namanya Caibanon. Ya, Kenapa dinamakan Caibanon? Itu dulu orang tua dahulu Simbah ini katanya istrinya mau melahirkan. Oh iya, istrinya betul. mau melahirkan gitu ya. Susah air. Simbah berangkatlah ke hulu sungai. Oh, ke situ Ciliwung. Ke hulu. Ditariklah Ditariklah dia pakai tongkat katanya. Ditarik pakai tongkat sampai ke hilir. Jadilah ini sungai tapi Caibanon. Caibanon. Iya, gitu. Jadi kalau kita urutkan sih sebenarnya memang bahwa Cibanon itu adalah dari kata ya punten kalau kirang sopan ya Banon gitu ya. Banon itu adalah kita sebut saja Mbah Banon sebagai mungkin sesepuh di wilayah ini gitu ya. Kemudian karena Mbah Banon itu yang memang tadi legendanya itu adalah istilahnya membuat parit itu atau kali itu sehingga kemudian kali disebut dengan Kali Cibanon gitu ya. Ada nggak sih sejarah kalau istilahnya itu Mbah Banon ini dari mana, kemudian seperti apa gitu? Perlu diinikan lagi atau mungkin nama aslinya atau mungkin juga itu adalah gelarannya atau dari ini sendiri apa gitu? Perlu kalau yang saya tahu ya saya tahunya pokoknya itu Mbah Banon makamnya di sana. Terlepas itu namanya siapa, orang mana, sukunya suka apa, ya kami tahunya bahwa itu yang sering kami silaturahmi ke sana ke makam beliau ya. Yang penting kita minta keberkahannya dengan adanya makam beliau. Intinya khususnya desa Cibanon ini menjadikan desa yang baldatun thayyibatun warubun gopur. Luar biasa sekali. Ya betul. Tapi kayaknya memang perlu diinikan juga, perlu istilahnya itu diteliti atau mungkin ada ini kali tadi sesepuh atau mungkin budayawan atau mungkin yang bisa ya mungkin walaupun mungkin cenah gitu bisa menjelaskan bisa memberikan masukan sedikit masukan. Itu kayaknya mungkin ke orang-orang sepuh, ke orang-orang dahulu. Karena kalau kita tahu nih, kalau di wilayah mulai dari Sukaraja nih sebenarnya, saya baca banyak juga tentang Sukaraja gitu ya. Kemudian juga ya Cimahpar, kemudian juga makam
yang di sana itu yang di apa dekat Masjid Kuba itu kan ya. Iya. Kemudian juga wilayah ini kan kita tahu nih dulu tuh kalau di ekspedisinya Scipio Iya. ketika menemukan apa batu tulis itu kan dia lewatnya itu di sini sebenarnya Iya, secara betul, gitu, betul. muter ke sana gitu. Artinya kalau saya yakin sih ada dua kemungkinan ini. Jadi pertama mungkin memang apa namanya ya tokoh yang dulu gitu kan ya, yang dulu di sini sejak awal gitu ya. Kemudian juga kalau di wilayah Tanah Baru itu kan ada juga ininya yang grupnya istilahnya itu peninggalannya Mataram. Iya. Ya, itu juga ada yang menarik juga. Tapi intinya adalah memang bahwa ini adalah Cibanon dan tadi doanya gitu ya agar ini menjadi Keberkahannya. keberkahannya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih. Kita tunggu di video berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.